nih guys, Bobby Star Rider. Jadi kali ini momen-momen yang sangat mendebarkan ya, karena kita nggak kedatangi sih, kita yang mendatangi sebenarnya. Udah ada ketawanya Komandan dan Lano Dwi Riyadinata Tasikmalaya. Mantap. Waduh, jadi ini saya bertamu ke kantornya Komandan dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Bobby request 1 jam boleh katanya, 1 hari juga gas. Waduh, semangatnya luar biasa banget. Kita camping di sini. Kita camping di sana. Aman tuh bang kita ngobrol-ngobrol nih. Aman, kenapa nggak aman kan? Demi Bobby Star Rider. Waduh. Demi fans-fansnya Bobby nih. Ini mau gua ulik-ulik nih Komandan ya. Betah nggak di Tasikmalaya bang? Betah banget. Nggak usah ditanya kalau itu mah. Oke. Nah mungkin simpelnya pembuktiannya kalau betah kita buktikan. Berapa lama dia bakal di Tasikmalaya? Nah, harus. Kalau itu mah kan bukan masalah aku betah apa enggaknya. Oh. Itu kan termasuk ya gimana perintah dari atasan. Kalau memang saya dinilai bisa lama di sini, ya bisa lama. Kalau enggak bisa lama, ya tergantung. Tidak ada yang tahu. Okay. Karena kita itu kan cowok panggilan. Waduh. Cowok panggilan. Panggilan tugas kemanapun, ya kita ngikut lah. Oke. Nah, ini kita bahas dulu yang aman-aman aja dulu guys. Jadi Emang ada yang nggak aman gitu? oh, aman semuanya. Aman. Tapi Bang sejauh inilah di Tasikmalaya itu udah 3 bulan ada? Kok 3 bulan sih? Udah 6 bulan ya? Udah lebih 6 bulan. Udah lebih 6 bulan ya? Saya November tanggal 22 di sini itu. Oh. Sekarang Agustus, berarti kan sudah mau ke 8 bulan. Oh iya udah lama banget ya? Enggak, belum lama itu mah. Oh belum ya? Kesan-kesannya berarti dari segi lingkungan, orang-orang, circle, dan lain-lainnya. Itu aja dulu. Tasikmalaya nih? Karena saya datangnya juga satu karuhun lah ya, orang bilang gitu, dari Sumedang. Jadi begitu dapat skep penugasan menjadi komandan Lanut di Tasik. Wah ini saya bilangin saya pulang kampung nih. Oh, Ya istilahnya itu kan ya Tasik itu sama-sama Sunda lah ya. Terus budaya, culture segala macam pasti tidak jauh beda. Bentar, pulang kampung. Emang sebelumnya di mana? Sebelum ke Tasik? Sama juga di Sunda juga. Sama juga. Tapi bedanya di Subang sama sini sangat beda. Oh beda? Beda, culture-nya Subang itu lebih ke Pantura. Oh. Jadi Pantura itu lebih keras, kehidupannya keras. Oh. Wah, kalau di sana itu mohon maaf kalau kemarin itu ada pengalaman COVID, vaksinasi, ngatur orang itu harus teriak dan sedikit agak harus body contact. Oh. Tapi kalau Tasik? di Tasik, Sumedang, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, nah itu kan halus-halus. Halus-halus dan bisa di ini aja, jadi tidak perlu teriak-teriak. Oke, betah lah ya intinya. Oke. Ini gue bingung guys ya, karena banyak banget sebenarnya di kepala yang mau ditanyain banyak banget. Jadi mana dulu nih gitu. Kita mungkin lompat-lompat nggak apa-apa bang ya? Jangan capek. Oh jangan. Jangan ada. Kalau lompat-lompat itu pas nyanyi Garuda. Wow. Wah, oke kita pindah dulu ke musik guys. Lompat-lompat ya. Nah, kita fokus dulu ke lagu yang ada Bobby-nya deh. Kita ke lagu dulu deh, lagu Anak Motor. Karena ini tuh bener-bener ketika gua denger guys ya, menarik banget. Latar cerita di belakangnya, terus tujuannya dibikin lagu ini, terus bikin segala macam itu gimana sih? Tolong dong jelasin, karena Bobby juga masih belum tahu gitu bang. Oke, karena Panjang nih so. panjang banget sebenarnya. Iya, harus disampaikan ini. Itu harus disampaikan dari awal saya ketemu Bobby Star Rider. Waduh. Apal nggak kawan? Yang di sini. Iya. Di Golko pasti. Nah itu salah satunya saya kenapa harus waktu itu kan baru datang, saya mau silaturahmi ke orang susah, akhirnya saya datangkanlah influencernya Tasikmalaya, termasuk sang Star Rider ini. Termasuk Salman. Makanya saya di podcast ini juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih ke pentolan-pentolan influencer Tasikmalaya kayak Kang Uyung, Salman, terus si food blogger ya banyak blogger Logai itu kan. Oh ya. Pokoknya semuanya lah influencer Tasikmalaya saya ucapkan terima kasih. Itu gerbang menuju saya sekarang di Tasikmalaya itu. Oke. Jadi kenapa waktu itu saya pengen mengundang influencer itu,
sebenarnya saya itu sedang mencari apa sih sebenarnya potensi Tasikmalaya itu. Oke. Karena biasanya yang konten kreator itulah yang Kreatif. mencari bahan-bahan itu kan. Ya. Nah, dari situlah ada beberapa potensi yang bisa menurut saya itu sangat besar sekali. Salah satunya itu potensi anak motor. Anak motor. Jadi kalau saya petakan berdasarkan yang masukan-masukan itu, di Tasik ini ada 2 kekuatan atau potensi yang sangat besar. Apa tuh? Yang pertama itu yang anak motor ini sendiri, yang anak muda, anak motor di Tasik ini, wah pokoknya jos banget lah. Ya. Yang satu lagi karena Tasik ini kota santri, pesantren anak santri itu potensi banget untuk dijadikan istilahnya itu pembinaan yang memang terarah. Oh. Nah, cuman sampai sekarang itu masih dua-duanya jalan sendiri-sendiri. Jadi anak santri ya di pesantren, ya di istilahnya itu di kalangan-kalangan religius lah. Anak motor ini jauh dari religius. Beneran. Iya. Walaupun ada lah ya. Iya. Walaupun ada. Jadi di jalanan yang brandingnya itu orang urakan, Itu kontradiktif banget arogan, ya. Yang 2 itu yang barusan. mengganggu ketentraman masyarakat, suka ngebut-kebutan. Ya. Itu kontradiktif banget nih. Iya benar. Ini gimana nyatuinnya saya bilangin. Iya benar. Tibalah ada undangan waktu itu tuh, ada undangan Satmori, Saturday Morning Religious sama Subuhan Bikers. Oh iya. Mulainya dari situ. Oh, ternyata 2 kekuatan besar atau 2 potensi yang di Tasikmalaya ini tuh ternyata bisa bersatu. Di masjid bareng-bareng, subuhan segala macam kegiatan sekarang bisa jadi satu. Kenapa brandingnya sekarang masih jalan? Nah, ini saya lihat, saya analisa karena dari kedua belah pihak ini itu kurang komunikasi. Oh, oke. Jadi saya waktu itu memutuskan, oh berarti butuh media nih. Media komunikasi antara 2 potensi besar ini. Saya kebetulan kan dari Lando itu Forkopimda ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ya di sini, baik di kota maupun di kabupaten. Saya menggunakan kewenangan saya itu untuk menjadi media komunikasi antar 2 ini. Jadi sebagai sosok mediator lah di tengah-tengah. Saya tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak memihak yang di manapun lah. Ya. Saya berusaha untuk itu. Setelah itu, kalau saya hanya ngomong ke sini, terus ke pesantren-pesantren, ngomong ke anak motor, itu saya nggak bakalan diterima. Karena nggak ada urusannya, maksudnya itu kurang diterima. Ya. Nah, dari situlah saya harus menciptakan sesuatu untuk saya itu matching dengan frekuensinya mereka. Ya. Matching. Ada apa? Yang pertama saya pikirkan ya udah yang paling gampang hiburan. Hiburan itu general. Semua orang butuh hiburan. Semua orang butuh hiburan. Maka kita buat nih lagu nih. Oke. Buat lagu, tapi lagunya itu yang istilahnya itu mengajak si anak motor terutama nih untuk berkarya, untuk tidak arogan, untuk bersatu satu keluarga gitu loh. Dan sejauh ini itu cukup berhasil loh Bang. Ya alhamdulillah, mungkin itu mestakung lah, semesta mendukung. Karena saya tidak sendirian. Saya selalu berkolaborasi, bersinergi dengan yang lain. Saya berkolaborasi dengan pertama ya ketua IMI itu yang saya gerakan. Oh iya. Dengan ketua IMI itu karena sudah mengumpulkan data-data dari klub-klub motor. 50 klub motor lebih loh di Tasik ini. Iya. Lebih dari 50 klub motor. Terus ketua-ketuanya, ketua yang tokoh-tokoh, ketua HDCI. Oh iya. Ya itu yang memang kolaborasi. Kalau tanpa mereka saya juga nggak bisa. Karena yang berpengaruh itu yang memang udah ada di Tasik, udah existing di sini. Bobby Stan Rider yang existing di sini. Makanya saya butuh banget nih support dari support sistemnya itu harus terbangun dulu. Dan alhamdulillah terbentuklah support sistemnya itu. Sehingga saya semakin yakin tuh.
kesini dari bulan Februari saya nyiptain lagu, baru tereksekusi bulan Juli kemarin rekaman. Dan Agustus video klip. Oh iya, Agustus ya kemarin. Jadi selama itu saya sebenarnya belum yakin apakah saya itu harus mengeluarkan anak motor ini nih. Tapi digaungkannya udah lama, kan udah denger lama kan lagu anak motor ini, udah diperdengarkan gitu loh. Oke, wow. Cuman ya itu butuh support system dulu, support system itu gak nih. Dan kemarin ada kejadian yang ada tragedi itu itu semakin meyakinkan saya, saya butuh ini untuk dijadikan media saya. Di belakang ada 1000 orang. Jadi yang pada intinya lagu apa? Salah satu support system saya juga ini nih, Gundal berdua ini. Jadi sekarang ajudan saya, sopir saya. Iya, jadi support system juga ya? Iya, jadi anak motor semua. Anak motor semua. Walaupun sebelumnya udah jadi anak motor kampungan tapi ya. Wah, nah jadi guys yang pada intinya lagu anak motor bukan sembarang lagu anak motor, apalagi menurut gua pribadi guys ya, karena di belakangnya story-nya itu panjang gitu, panjang banget lah. Barusan juga sebenarnya belum semuanya yang diterangkan ya, panjang. Tapi sebelumnya kan berarti ngeband dulu, berarti udah sering ngeband sebelumnya, sebelum di Tasik nih, abang bikin lagu dulu. Kalau bikin lagu sering. Sebelumnya itu udah beberapa di YouTube saya udah ada video klip beberapa lagu. Dan emang itu ciptaan sendiri. Tapi kalau ngeband jarang. Ya sesuai kebutuhan lah. Dulunya kayaknya puisi ya, apa pujangga ya, bikin puisi. Lagunya ya, dulu waktu SMA itu loh lagu best jam. Oh, best jam ya. Aku bukan pujangga yang itu kata ya gitu. Apa mungkin aku. Wah, luar biasa. Tapi oke guys. Jadi itu lagu anak motor ya. Nanti gua ada di di YouTube-nya Perisai Langit. Terus jangan lupa follow juga Instagram Komandan. Ini Topik Perisai Langit. Bapak Topik Agus Hidayat. Wah. Tapi Bang, saya pertama kali kesini ya. Ini bener-bener baru pertama gitu dikumpulin. Terus di sini ada pejabat lah ya, pejabat mengumpulkan orang konten kreator. Saya dari part itu aja ini udah wah ini bagus banget nih gitu. Kok bisa kita dikumpulin begini? Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa nggak ada orang yang berani memanage mengumpulkan kita semua nih dari pas awal di sana tuh? Dan kirain itu nggak akan berjalan lancar loh Bang. Saya aja cuma ikut kumpul, oh iya gitu. Udah ternyata nyampe sekarang dan programnya semakin banyak. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa memanage semua itu? Karena abang di mana-mana loh, otomotif segala macam. Terus kemarin juga PPAT apa yang di FKPAT segala digarap gitu. Itu ngurus waktunya gimana sebagai dan lanud gitu? Komandan mah gampang, punya staff. Jadi yang hebat itu bukan komandannya sebenarnya. Ya enggak lah. Staffnya. Enggak, kalau saya di sini memang sebagai komandan Lanut, saya membuat support system itu yang kuat. Jadi komandan itu harus difokuskan buat ide-idenya. Ya, kan itu yang mahalnya kan. Saya itu didelegasikan ke bawah berupa perintah-perintah. Nah, yang kuat ini sebenarnya makanya sekarang dibuat nih jargon-jargon anggota Lanut Wiryania itu adalah petarung dan peturing. Mereka emang petarung, harus siap. Kalau nggak siap, bukan petarung, wah udah tinggal di belakang nanti ketinggalan. Iya. Kadang saya lihat ya di Instagram ini komandan kok aktif. Istri saya ya, ini komandan aktif banget. Katanya sedikit-sedikit touring ke sana kemari, sedikit-sedikit ada tugas di sini luar kota segala macam. Jadi saya menginginkan, mudah-mudahan ini cita-cita saya. Setelah saya tidak menjabat lagi dan Lanut di sini, support system saya itu ditinggal di sini dan itu akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama saya di sini. Nah itu Bang, itu keberlanjutannya itu ya, yang saya pikirkan. Pertanyaan terberat kami sebenarnya, karena saya juga pernah diskusi ya sama beberapa konten kreator. Ini kita kan nggak tahu nih, mungkin nanti suatu saat kan komandan bakalan pindah mungkin ya. Ada yang menggantikan, penggantinya ini nih.
gimana nih legasinya tuh diturunkan atau diputus gitu karena ini udah bagus banget nih sekarang ini jauh lebih baik saya aja yang lihat dari segi konten kreator segala macamnya jalan loh sekarang loh lebih baik hubungan komunikasi antara masyarakat dengan TNI kan sekarang berasa lebih santai ini dan lanu loh gitu gitu kan ya serem Biasa tegas kali. Nggak, serem tegas sama gimana gitu kan point of view orang kan tapi sekarang ini aman gitu ini dan Lanut kok gaulnya sama anak motor. Ranggulan. Dan Lanut kok digaulnya sama Bobby Sunrider nih bahaya. Bobby Sunrider kan konten kadang sama cewek. Aduh. Iya ini dan Lanut kok. Nah gitu loh Bang. Jadi nanti ketika seandainya ada yang menggantikan yang mana mungkin 2030-an mungkin ya. Itu gimana? Apakah mungkin kan dari Abang mungkin bisa berkomunikasi sama calon yang mungkin nanti di sini kan? Bisa disampaikan. Jadi waktu serah terima jabatan kan ada juga yang namanya memorandum. Memorandum itu adalah bagian pelaporan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Danlanut sebelumnya. Itu akan ada secara tertulis akan dilanjutkan dan disampaikan kepada Danlanut berikutnya. Nah, kebijakan-kebijakannya memang nanti berdasarkan kebijakan Danlanut yang baru. Sehingga apapun yang ada di dalam situ mau dilanjutkan apa enggak itu termasuk kebijakan dari Danlanut yang baru. Nah, untuk menghindari ketidakberlanjutan ini, makanya dari sekarang saya membangun support sistemnya yang kuat. Jadi Kadisop, Kadispes, Kadislog, Kadispot Dirga, para kadis lah, ya para kepala dinas yang ada di bawah saya itu diberikan wewenang untuk manage ini semua. Jadi yang menggerakkan di lapangan itu bukan saya. Saya itu hanya punya ide, gagasan, deliver ke bawah berupa perintah, setelah itu disampaikan lagi ke anggota apa yang harus dilakukan, udah cukup. Karena kalau militer itu hierarkinya udah jelas. Saya memberikan perintah kepada kadis memberikan kepada bawahan support pasti. Kalau itu baik, insya Allah untuk kebaikan secara internal maupun secara eksternal keluar. Dan alhamdulillah selama ini di sini support banget. Luar biasa. Ya luar biasa. Tapi saya sih meyakini tidak akan ada topik Agus Hidayat kopinya. Gitu. Ya nggak bakal ada. Bukan ada ya? Ya, satu aja itu. Satu aja ya. Waduh. Setiap orang punya kekhasan masing-masing. Oke, tapi ini mah personal Bang, pribadi ini. Yang lama lah di Tasik jangan dulu kemana-mana gitu ya. Kan udah dia bilang. Apa tuh? Itu mah tergantung yang di atas. Oh iya ya. Aduh, gimana kalau ya? keinginan saya mah begitu. Ya. Kan keinginan begitulah. Ya. Dan ya harapan semua orang kalau menjabat di suatu tempat itu ya istilahnya itu apalagi di sini welcome banget. Terus komunikasi jalan, nyaman. Itu pengennya lama. Tapi kan saya hanya cowok panggilan. Aduh. Dipanggil kemana pun ya harus siap. Oke, sekarang kita pindah dulu ke band, nanti kita bahas detail guys. Kita pindah dulu ke Lanut. Sekarang tuh Lanut tuh jadi support center mungkin ya Bang. Semuanya ada sekarang guys ya. Nanti kita bahas apa aja yang ada. Nah, ini tuh mau dibawa kemana sebenarnya sesi otomotif di Lanut? Kenapa sekarang jadi semuanya ada, terus goalsnya tuh gimana sebenarnya, mau dibikin apa Bang? Nggak dibawa kemana-mana, tetap di Lanut. Tetap di Lanut. Kalau saya pindah nggak kemalan dibawa, tetap di Lanut tinggal di Lanut ya. Cuman begini, saya sampaikan seperti tadi. Ya. Saya itu di sini di Lanut kebetulan punya fasilitas, punya sarana yang bisa digunakan untuk menampung anak-anak motor yang di luar. Bukan hanya anak motor saja sebenarnya, semua pihak ya di sini itu mau anak motor, mau anak olahraga, mau dari santri, mau bahkan kemarin ada juga dari Ormas, KPPI segala macam, boleh ke sini. Dan asal ya pastinya masuk Lanut itu punya prosedur-prosedur. Kalau mau ke saya juga harus ya istilahnya itu janjian dulu sehingga tidak bentrok dengan yang lain. Bukan berarti janjian dulu tuh saya jual mahal, enggak. Hanya biar di manage, biar nggak bentrok sama yang lain. Nah, yang ada sekarang fasilitas untuk ngedrag, drag race, drag bike, terus
Pernah off-road Off-road, dalam mobil. kota, terus ada golf untuk driving, golf ada, terus untuk bulu tangkis, terus sepatu roda. Itu ada itunya loh, ada wilayahnya. komunitasnya dan berjalan pembinaan yang memang ada kejuaraannya. Mereka persiapan ke Jurda, ke Jurnas itu di sini. Dan berprestasi ya, Bi? Dan berprestasi, main bola sampai tingkat nasional main bola itu. Oh. Saya sampai itu dipersembahkan juara 3 nasional. Oh, di sini ya. Khusus ini untuk Dan Lanud katanya. Oh, disimpan di sini berarti. Disimpan di sini mereka pengennya. Luar biasa ya. Keren banget ya. Terus sekarang saya karena punya atlet juga wanita udara yang di gestrek, saya buatkan sirkuit juga buat latihan dia. Keren banget. Jadi, buat Teh Widya ya. Karena dia potensi banget di Kejurda, sekarang ranking pertama, dan mudah-mudahan nanti di seri final itu minimal di klasemennya tuh di finishnya tuh kedua, dia jadi juara umum. Nah, biar ini tercapai nih, kita buatkan tuh sirkuitnya. Oh, sirkuit yang baru ya? Sirkuit yang baru. Sirkuit namanya sirkuit Siluman. Karena daerahnya memang daerah Siluman Daerah sih. Siluman. Bukan karena angkernya loh ya. Dan sirkuit tersebut itu mau dijadiin Kejurda dalam waktu dekat ya? Iya. Oktober. Barusan saya ditelepon, kan barusan ketua IMI Tasik lagi ke Bandung rapat. Yang awalnya 5-6 Oktober itu akan drag bike di sini ke Jurdanya, dan ke Jurda final gestrek. Nah, ada mundur dikit tanggalnya di tanggal 13, tapi tetap nanti akan ada sejarah drag bike gestrek dalam waktu yang sama dan berdampingan. Oh, iya. Nggak bakalan ada di mana-mana. Mudah-mudahan ini terwujud. Kalau saya begini itu sebenarnya salah satu strategi saya ke dalam diri saya sendiri. Jadi saya kalau punya ide, gagasan, saya selalu diungkapkan kepada orang lain seperti kayak gini. Oke. Jadi kalau saya punya gagasan, seolah-olah saya itu benar aja gitu akan terjadi. Saya menitipkan kalau saya pendem di diri sendiri ini, wah ini saya pengen ini. Kadang-kadang di dalam perjalanan itu suka goyah. Nggak jadi itu mah ini. Tapi kalau saya udah gembar-gemborkan ke Bobby, disampaikan ke orang lain, disampaikan, saya selalu terchallenge di situ. Wah ini malu nih kalau nggak jadi nih. Jadi sekuat tenaga saya fokuskan harus jadi nih. Wah. Itu salah satu trik. Oh, itu bisa di copy oke sama kru saya ya? Siapa aja bisa begitu. Jadi kalau memang punya jiwa petarung itu harus men-challenge diri sendiri. Wih, keren ya. Wah, luar biasa. Makanya kalau dibilang capek ya capek. Tapi kalau udah jiwanya petarung ya harus Tapi happy gitu kan harus ya? happy gitu. Dan harus tercapai gitu. Oke. Nah, sekarang kan kegiatannya banyak tapi masih bisa memanage gitu ya. Terus untuk kesehatannya sendiri ini, Bang. Wah. Ini dia. Olahraga kah, doping, jam tidur, itu sebenarnya kuncinya di mana tuh? Itu susah loh Bang nge-handle, mikirin ide. Intinya di pencitraan. Pencitraan. Saya harus tampil bugar, harus tampil apa itu istilahnya itu? Fit di depan orang lain. Padahal di dalam. Di dalam mah dikit-dikit dipijit, dikit-dikit minum obat. Oh gitu juga sama? Sama. Oh sama ya. Cuman karena itu bagian dari istilahnya tuh apa ya? Saya punya tanggung jawab moral lah kalau saya itu harus menampilkan yang terbaik. Ya sambil jaga kesehatan. Tapi kalau sakit, ya saya harus orang tidak boleh tahu saya sakit. Oke. Keren banget ya. Tapi sakit yang benar-benar bed rest pernah juga mungkin. Pernah. Jarang tapi mungkin ya. Kalau iya jarang. Adalah pernah lah itu harus bed rest banget karena sudah ada ininya lah. Sebenarnya saya punya obat yang memang andalan. Kalau udah sakit banget itu dikeluarin pasti itu. Besoknya udah langsung ini lagi fit lagi. Keren banget loh. Tapi selain itu memang sih walaupun saya agak belang bentong, kalau orang Sunda bilang itu belang bentong kadang-kadang gitu ya. Memang olahraga itu paling manjur sih menjaga kondisi fit itu. Olahraga apalah jangan lari, jalan aja itu udah cukup sebenarnya.
Jalan ya 100 kilo. Ya buat anak-anak muda jangan rebahan terus berarti guys ya. Aduh. Intinya jangan rebahan. Kalau rebahan itu sakit sebenarnya. Oh iya. Mending gerak. Saya kalau di kantor begini kena AC gitu suka pusing. Oh. Kalau saya keluar malah panas itu walah mana enak. Guys, matiin AC-nya semua guys, biar panas guys. Wah, nah itu guys, kita nanti tanya suplemen dan lain-lainnya. Kita nunggu ada brand yang masuk dulu ya. Nah itu saya juga mencari sih. Apa sih sebenarnya yang suplemen yang bisa menjaga saya fit itu? Waduh. Ada nggak? Saya tantang nih. Waduh. Kalau memang ada, wah ini Iya. saya jamin saya fit terus. Wah, luar biasa. Nanti kita cari suplemennya guys. Nah, di samping itu nih bang, abang juga kelihatannya tuh. Nah, saya manggilnya abang aja. Abang itu kelihatannya tuh family man banget gitu. Jadi Kelihatan balance. Kelihatan atau beneran? Oh nggak, saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu dapurnya. Ya. Kelihatan tuh family man gitu ke istri, anak, cara komunikasi saya lihatnya, cara. Kelihatannya gimana emang kalau family man itu? Karena kan TNI nih ya, TNI atau polisi lah misalkan, kan tegas terus menyeramkan gitu kan dalam sisi yang lainnya, serem dan lain-lain. Nah sekarang kalau yang disebut family man itu kemana-mana berdua sama ibu, boncengan. Terus kalau ada konser, ada kegiatan di mana ibunya ada hadir. Itu tuh dan saya lihat apa tuh? Gimana tuh? Jadi bukan family man. Apa tuh berarti? Tapi itu salah satu support system juga. Support system juga. Iya, Dijaga memang berarti ya? Dijaga. Jadi support system itu yang paling kuat itu adalah keluarga sebetulnya. Dan kenapa saya dekat dengan anak-anak juga? Anak-anak itu karena dia perlu pembinaan, perlu diarahkan sebenarnya. Yeah. Karena kalau nggak dekat, mereka akan mencari keluar untuk mencari orang yang lebih dekat lagi. Nah saya nggak mau itu. Semua yang istilahnya itu yang pertama kali dia lakukan itu harus pertama kali dilakukannya di keluarga. Okay. Jadi saya berkomitmen seperti itu sama istri. Jadi tetap untuk keluarga mah yang utama tetap ya. Yang utama, lebih utama. Lebih utama ya. Iya, yang ini mah nantilah gitu ya, keluarga dulu. Keluarga. Sekarang dari segi keagamaan nih bang, dari segi religius ya. Saya lihat juga abang tuh menjaga gitu. Karena kita Muslim ya, ini dulu kita Muslim terus bisa tetap menjaga mendahulukan agama gitu bang, sholat lah segala macam, pengajian juga. Itu gimana menurut abang keagamaan? Nah itu agak basic kalau itu basic ya? basicnya kita itu kan makhluk Tuhan ya. Kita kalau basicnya makhluk Tuhan ya itu berarti istilahnya itu tuannya kita, tuan rumahnya kita. Ya kita harus melaksanakan apa yang diinikannya. Jadi itu saya jadikan dasar apapun kegiatan saya, dasarnya ya itu ikhlas lillahi ta'ala. Dasar yang paling utama. Karena kalau udah enggak didasarkan lillahi ta'ala, itu kadang-kadang kita berencana tapi rencananya itu bisa berantakan kalau rencana kita. Makanya setelah itu saya rencanakan biarkan rencana Allah yang berjalan. Luar biasa. Jadi gini ya, gini. Kita itu paling kalau punya sesuatu nih, kita itu paling tahu apa yang kita inginkan, tetapi belum tentu kita tahu apa yang kita butuhkan. Wah. Tapi kalau Allah itu tahu yang kita butuhkan, Benar-benar. bukan yang kita inginkan. Saya punya cerita, pengalaman. Ini yang menjadikan saya percaya bahwa rencana Allah itu rencana yang paling hebat, paling sempurna. Waktu itu saya harusnya itu sekolahnya di Arab. Oh ya? Di sesko Arab. Sudah istilahnya udah dimasukkan kursus intensif bahasa Arab selama 6 bulan. Oh bisa bahasa Arab dong sekarang? Bisa. Oh bisa ya, nanti kita tes guys. Tetapi dalam waktu ya bukan rezekinya mungkin ya, bukan rezekinya. Waktu itu hanya 2 undangan dari Raja Arab itu. Nah itu ke angkatan darat sama angkatan laut. Sehingga yang angkatan udara nggak bisa.
nggak bisa masuk. Nah waktu itu ditawarkan mau nunggu yang sesko Arab tapi tahun depan atau sesko yang ininya yang dekat-dekat sini aja, yaitu bulan Januari. Sesko kemana? Sesko ke Singapura. Saya rundingan sama keluarga, udahlah daripada nunggu yang nggak jelas, yang ini aja. Akhirnya saya sekolah di Singapura aja 1 tahun. Ternyata iya benar. Saya bukan membutuhkan bahasa Arab, tetapi saya membutuhkan bahasa Inggris untuk menaikkan level saya itu. Jadi alhamdulillah saya walaupun waktu masuk itu bahasa Inggrisnya ya pas-pasan gitu dengan study di Singapura, bisa meningkat bahasa Inggris karena ternyata yang di TNI AU sekarang masih bahasa Inggris nih yang masih dibutuhkan itu. Jadi setelah itu ternyata benar Allah tuh punya rencana yang hebat. Iya ya. Wah, kan Bang kalau TNI itu mungkin dididiknya tuh tidak takut mati gitu kan, karena kan ada perang. Kata siapa? Oh emang itu takut Bang? Enggak kan semua itu takut mati pasti itu manusiawi takut mati itu. Iya, bukan Bang, tapi kan kalau perang kan pasti kan harus benar-benar berani kan? Berani. Ya kan berarti dalam artian tidak takut mati kan Bang? Iya takut dong. Mati. Kalau pemberani itu bukan berarti nggak takut mati. Pemberani itu. Oh iya, berarti pemberani. Dia berani itu karena dia takut mati. Oke. Kalau kamu nanti menghadapi lawan, berani nih. Karena apa? Karena takut mati. Ya iya. Saya berani itu karena takut mati. Kalau saya nggak takut mati, nggak usah melawan. Jadi iya. Petarung berani, bukan nggak takut mati. Justru kita bertarung, kita berani itu karena kita takut mati. Oke. Berarti di TNI pun diajarkannya begitu juga? Itu pribadi saya. Pribadi. Pribadi kan. Cuman kalau secara tapi tetap nilai-nilai pemberani, nilai-nilai petarung itu militan, itu pasti diajarkan di TNI. Ya, jadi bukan ditakut-takutin untuk takut mati, bukan. Ya, itu mah secara kasarnya gitu kan, TNI nggak takut mati gitu. Secara ininya lah, secara kata-kata jargon lah. Nggak takut mati tapi mempercayai bahwa kita tuh akan berpulang gitu. Ya, kan. betul. Dan harus mempersiapkan itu juga kan ya. Nah, itu dari sisi keagamaan yang tadi gitu, guys. Nah, yang bikin menakjubkan gitu, nah beliau ini tuh bisa menyeimbangkan gitu Bang. Yang saya lihat kan dari segi aktivitas, yang tadi keluarga, keagamaan, terus sinergi dengan semuanya itu bisa menyeimbangkan dan semuanya balance gitu. Nah itu gimana sih bisa begitu? Susah ya, karena itu pribadi bisa nge-manage. Maksudnya balance itu gimana maksudnya balance? Balance Bang, jadi sekarang dari segi apa ya? Kalau saya merasa tidak balance. Apa tuh yang di setiap keputusan saya itu saya tidak bisa memuaskan semua pihak dan itu tidak balance. Kalau saya sekarang di anak motor nih, di anak motor saya mau membuat apalah yang sesuatu gitu, itu pasti di luar pasti ada yang tidak puas dan itu tidak balance menurut saya. Kalau itu memang nggak bisa Bang, karena kita tidak bisa memuaskan semua orang. Nah itu dia, makanya tidak balance. Yang penting sebagian besarnya terpuaskan. Nah, tapi kalau saya lebih kepada proporsional, bukan balance. Proporsional. Kalau balance itu seimbang kan? Ya. Kalau dari kata-kata itu balance itu seimbang. Jadi semua sama. Jadi porsinya sama, disamakan. Kalau proporsional itu menyesuaikan, adaptif dia. Ampuh ya. Jadi harus dibedakan itu. Iya. Jadi kalau saya harus proporsional. Saya ya istilahnya itu antara anak saya yang besar, yang tengah sama yang kecil itu tidak sama perlakuannya. Tapi proporsional. Oke, kita ganti guys ya, balance sama proporsional. Ini pelajaran penting juga buat saya pribadi nih Bang. Bener ya. Jadi kita kadang-kadang kita harus lebih intens terhadap yang satu ini karena ini harus benar-benar jadi nih. Tetapi
kita akan melepas yang ini nih, melepas yang memang waktu dan posisi tersebut tidak diperlukan. Iya. Kan tidak balance tuh. Ya, tetapi proporsional. Iya. Yang ini kita besarkan, yang ini kita kecilkan. Prioritas ya. Prioritas. Ya, prioritas lebih ini. Jadi ada prioritasnya. Oh. Makanya disebut balance. Saya tidak merasa saya balance. Oke. Karena di setiap ini itu saya berbeda porsinya. Kadang dipush, digas di sini, kadang di sini tidak. Jadi semua itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Kalau kita fokus di sini, ini yang lain pasti terabaikan. Terabaikan. Nah, hal inilah yang memang harus ada support system itu. Kalau kita tidak punya support system yang bagus, kita lagi nge-push yang ini terabaikan. Udah ini ke laut nih nantinya nih. Tapi kalau punya support system yang bagus, kita nge-push yang ini, support system akan menopang ini agar dia di ambang yang aman aja. Begitu kita butuhkan ini, kita tinggal nge-push lagi. Set. Begitu. jadi kalau dilihat saya ada di mana-mana terus semua dijalanin gitu. Tidak bisa dalam satu waktu sama-sama. Oh, tetap harus proporsional. Saya mana nih prioritasnya yang ini? Oke, kita fokus ke sini. Prioritas dan proporsional. Oke, nah itu dia guys. Itu manajemennya itu. Manajemennya di sana ya. Wow. Wih, ini banyak loh yang bisa kita ambil gitu guys ya. Dan yang saya pribadi ambil, saya bakal ngambil Bang sambil boleh nggak Bang? Ini sambil dipromosiin ini. Ini buatan istri-istri anggota juga ini. Oh ya? Wow. Ini udah kemana-mana, ini udah nyampe ke Jakarta. Waduh. Oh keren. Udah nyampe Panglima. Oh iya? Kerupuk poco-poco. Keren di sana ya. Wah, luar biasa ya. Ini saya sebenarnya nih kalau dikasih 24 jam saya ngobrol pengalamannya dari sejak lahir mungkin guys ya. Dari sejak cita-citanya emang pengen jadi TNI dulu. Enggak kan? Pasang surut sih kalau pas anak kecil itu lihatnya tentara tuh gagah main perang-perangan kan. Iya. Pengen jadi tentara. Begitu SD, SMP melihat yang banyak fansnya itu pemain bola. Pengen jadi pemain bola. Oh, angin-anginan ya. Terus saya daftar tentara juga tidak by design. Oh, nggak sengaja? Nggak sengaja. Jadi teman saya ada yang ke Bandung waktu itu mau check up ke Kesdam. Saya tanya ngapain check up di Kesdam? Mau daftar ini. Nah, waktu itu saya pikirannya pendek. Karena itu jam pelajaran sekolah. Ya. Saya ikut biar saya bisa keluar sekolah. Waktu itu saya masih ingat. Tapi saya nggak punya uang, pinjam dulu 50.000. Oh, pinjam dulu malah ya? Pinjam dulu. Gak niat dong itu mah? Gak niat. Dadakan ya? Ya anak sekolah SMA lah lagi bandel-bandelnya. Pengennya main gitu kan. Akhirnya ke Bandung lah, setelah di Bandung baru kalau mau ini saya banyak kekurangan. Ada parises, karena kan main bola. Parises, ada gigi bolong. Terus ada parikokol. Parikokol enggak ya? Parikokol itu waktu di akademi saya kenanya. Saya dulu parikokol. Nah. Jadi ada potensi ambeien ada. Nah, dari situlah saya dianjurkan harus disedot, disuntik. Terus ambeien harus minum makanan yang ini pepaya segala macam kayak gitu. Yang berserat gitu. Terus yang paling parah berat badan kurang. Kecil dulu dong. 54 kilo, harusnya 57. 57 kilo. Beda 3 kilo naikin 3 lagi ya. 3 kilo kan dalam waktu itu 1 bulan mau tes. Apa coba itunya? Gimana dong solusinya? Solusinya ini jangan ditiru ya, nggak sehat ini nggak sehat. Tapi kalau memang mau akselerasi buat darurat lah ya. Darurat itu karena saya kurang berat badan. Itu makan Indomie
Indomie rebus pakai telur 2 sebelum tidur. Sebulan naik 3 kilo. 3 kilo sebulan. Padahal saya itu paling susah naikin berat badan. Kalau ngurusin berat badan gampang. Oh iya. Wah, dari situlah ketahuan itu. Terus daftar juga nggak ketahuan orang tua. Oh. Orang tua tuh tahu pada saat saya udah lulus. Jadi bolak-balik Bandung itu orang tua nggak tahu. Wah, keren. Begitu udah lulus tinggal pantohir, nah ada kan pernyataan surat kontrak di situ, kontrak mati. Ya. Ada tanda tangan orang tua. Barulah di situ saya lapor. Diizinkan tapi Awalnya ya ini nih, drama dulu. Orang tua tuh ibu pengennya itu saya kuliah. Oh. Kalau bapak mah ya diserahkan ke saya lah kalau bapak. Nah, waktu itu. Ya udahlah kalau memang itu jalannya, tanda tangan. Setelah itu alhamdulillah masuk ke Akmil kan waktu itu masih 3 angkatan. Ya. Terus seleksi lagi, lulus lagi. Mama juga bilang kalau bisa jangan angkatan udara, angkatan darat aja. Saya dapatnya angkatan udara. Jadi nggak tahu nih kok ini terus nih. Setelah angkatan udara, ya udah di angkatan udara bagian ininya aja yang memelihara pesawat, jadi teknisi, jangan jadi pilot. Saya keterima jadi pilot. Yang terakhir yang sama itu, jangan jauh-jauh aja. Udah yang deket aja di sini. Saya milih helikopter, alhamdulillah dapatnya di Subang deket. Wah itu nih perjalanan militer saya itu agak unik gitu. Tapi alhamdulillah saya dulu itu tukang mabok loh. Oh, dulunya. Bukan mabok minum ya, Iya. mabok kendaraan. Oh. Saya ke sekolah aja. Saya kaget dulu barusan kok. Iya. Saya ke sekolah aja, saya tuh nggak pakai mobil. Kalau mobil itu udah, kalau diangkot, dianggung gitu. Saya sekarang gitu loh. Apa jangan-jangan saya mau jadi pilot ya nanti? Saya pusing kalau naik mobil Pak kalau dibonceng tuh. Tapi alhamdulillah begitu saya itu pantohir, pulang pergi ke Bandung, nggak pernah saya itu sekalipun mabok. mabok itu perjalanan itu. Keren ya. Mistakum kayaknya. Semesta mendukung. Wah, luar biasa. Ini mah luar biasa pisan. Ini hampir maghrib guys ya. Aduh, ini sebenarnya harusnya sampai tengah malam nih. Beliau masih belum ganti baju juga. Nah, kita pindah lah. Kita ini bang, band ini mau dikemanain nih? Perisai Langit ini nih. Bobby Stone Rider satu persatu ini ngikut terus nih. Sekarang udah 2 lagu nih. Jangan sampai nanti dikuasai Bobby Stone Rider aja nih. Mau gimana nih si Perisai Langit ini nih? Sebenarnya sih pengen seperti apa sih nantinya ke depannya? Saya mudah-mudahan dengan band Perisai Langit itu bukan hanya berkarya di Tasik saja, tapi udah nasional. Amin. Jadi dimanapun saya bertugas masih ada komunikasi. Sekarang kan bisa pikon, bisa apa, latihan juga masih bisa. Kadang ya latihan di sini, latihan bandnya, saya vokalnya kan masih bisa berjalan walaupun saya sudah di mana lah, di Jakarta, di Bandung atau di mana. Ya. Nah, karya itu tidak dibatasi oleh jarak. Ya. Saya mudah-mudahan itu bisa terwujud. Dan harus terwujud sih ya. Nah, mudah-mudahan. Jadi Perisai Langit itu bukan project untuk kali ini saja, bukan. Saya memang awalnya band ini tuh adalah media komunikasi saya di sini dan itu berhasil. Dan itu kenapa nggak diteruskan? Jadi brandingnya saya itu ya ini gitu. Iya. Dan saya alhamdulillah saya istilahnya itu karena saya kemarin itu konten kreator juga di YouTuber, jadi ya istilahnya walaupun YouTube-nya nggak sepopuler Bobby, tapi niat saya itu di sana itu hanya untuk media komunikasi sebenarnya. Iya. Saya tidak menghiraukan views-nya berapa, Iya. subscriber-nya berapa, tapi Karya, menitipkan karya di situ dan branding ke orang lain. Saya itu punya karya, punya yang bisa diinikan, dan itu saya terus konsisten. Dan sekarang yang terkenal di kedinasan lebih terkenal karena saya berkarya di YouTube. Oh iya. Walaupun YouTube saya itu tentang kedinasan saya juga. Ya. Kalau orang saya sebagai pilot di kedinasan udah tentu tahu lah. Nah ini sekarang juga branding band ini sampai kemarin aja ada panggilan dari Panglima tuh untuk jadi vokalisnya di Koops Ud. Wah, Panglima udah tahu nih. Iya.
apalagi nanti kita akan manggung di depan Panglima TNI yang notabene ini. Saya juga. Ya iya. Depan Panglima TNI. Waduh. Panglima TNI itu suka ngeband juga. 3 hari, berapa 3 hari lagi tadi? 3 hari lagi. Ini pas video ini upload lah ya, 2 hari 3 hari ini berarti pas nih, hari ini berarti. Wah, nah berarti pertanyaannya gini Bang, lagu-lagu Satu lagi, belum selesai. Belum selesai. Kenapa Perisai Langit juga ini? Nah ini, tadi kan anak motor kita bina, tidak arahkan. Nah saya juga ingin menginspirasi dan mengarahkan industri musik Tasik ini juga harus bangkit nih, harus naik, level up nih. Karena saya lihat potensinya sudah ada. Bobby juga kan di MYD Record udah punya karya-karya yang bagus. Tapi saya lihat baru di YouTube aja. Belum ada tuh yang di platform digital. Padahal industri musik sekarang itu di platform digital. Kalau udah ada di platform digital kayak Shopee, Spotify, Joox segala macam di apa tuh? Musik tuh yang iPhone, iWatch, iTunes ya. Nah, itu harus dimulai. Karena itulah yang menjadikan bisnisnya itu, industrinya itu di situ. Nah, saya juga sudah ada 3 lagu nih kita. 3 lagu masuk di Spotify ya? Di Spotify, Joox, iTunes. Apa aja makanya yang sekarang di IG itu udah ampuh, udah ada langsung. Ampuh. Di TikTok juga udah ada. Di segala macam udah bisa dipilih gitu loh. Kalau kemarin kan harus dari eksternal ya. Kalau sekarang mah udah di internal aplikasi itu udah ada kita, udah terdaftar. Keren ya. Jadi dipakai terus. Nah itu harus di ini. Nah kita udah 3 nih berarti. Sebelum Perisai Langit kan saya di Komandans dulu. Yang sambut hari kemenangan. Itu udah di Spotify ada. Yang ampuh udah ada. Nah sekarang yang Anak Motor Bersatu ini. Anak Motor proses ya? Proses. Kita udah propose ke sana, nanti tinggal dari sananya rilis. Ya udah kita rilis juga. Seandainya Bang ini ya, seandainya ini kan lagu-lagu Perisai Langit itu enak ya. Jadi bukan hanya komandan nyanyi yang kaku sebagai TNI gitu enggak guys. Lagunya tuh rock, ada yang popnya juga gitu dan lagunya enak-enak. Seandainya nanti naik nih Perisai Langit itu naik bener-bener jadi artis, dipanggil ke sana kemari, gimana tuh kira-kira? Jadi apa ya? Jadi diundang jadi ada pi-nya gitu ya. Itu gimana tuh? Jadi gini, kenapa tadi saya bilang proporsional? Proporsional itu berarti ada ukurannya di situ. Itu jalan kalau memang itu sesuatu hal yang baik dan itu menunjang pekerjaan saya sebagai tentara, kenapa enggak? Gas aja ya? Gas saja, asalkan tidak menyalahi aturan. Saya punya kode etik sendiri dan itu harus seizin dari atasan. Kalau dari atasan memang program-program untuk bina potensi dirgantara itu bukan hanya tentang pesawat terbang, bukan hanya para layang, bukan. Musik itu adalah salah satu pembinaan potensi dirgantara. Bahkan film pun begitu. Jadi sebenarnya fine-fine aja. Kalau saya punya hobi ngeband terus profesional di bidang itu, asalkan saya profesional dan proporsional. Intinya itu. Iya ya. Kita harus punya batasan di mana. Jangan sampai kan udah ada contoh lah yang memang sebagai aparat terus naik daun, ternyata lupa diri. Nah itu jangan sampai. Jadi malah tadinya mau dijadikan media, kita komunikasi dengan masyarakat, tapi malah jadi kebablasan. Nah itu yang jangan. Benar ya. Wow. Aduh, ini minum dulu guys ya. Luar biasa banget ya. Jadi di Tasik, pertanyaannya ke situ mulu ya. Saya balik nanya deh kalau gitu. Apa tuh Bang? Saya kan nggak tahu ya. Kalau saya juga bukan minta penilaian. Tapi saya pengen tahu dari Bobby pribadi nih, pribadi. Kira-kira selama berkarya di Tasik ini yang
ada pasti yang kurang yang bisa dinaikkan lagi, apa kira-kira dari yang sudah saya lakukan? Yang kurang yang bisa dinaikkan. Ada sedikit celah lah di situ yang sebenarnya potensinya ada dan bisa digas lagi gitu loh. Ya. Kalau dari saya pribadi ya, karena ini pertanyaan dadakan. Enggak, kalau saya sih udah ini banget bang, udah wow duluan sebenarnya ke kinerja gitu ya, bukan karena abangnya TNI dan Lanu dan teman saya juga gitu. Tapi saya lihat kinerjanya ini di luar ekspektasi. Sebagai saya content creator atau sebagai masyarakat biasa, abang bisa merangkul, bisa memfasilitasi, bisa menyatukan. Jadi saya belum sempat mikir celah-celahnya. Ini aja yang dilakuin ini nggak kepikiran sama saya gitu bang. Nah dengan demikian abang tuh udah 100 step di atas saya sebenarnya. belum ada sih, belum ada celah. Mungkin kalau ada masukan dan saran lain-lain pasti saya sampaikan. Nah itu yang dibutuhkan kan feedback ya. Ya dan salah satu poin pentingnya juga saya tuh ngeliat tuh dan Lanun tuh bisa mendengar gitu bang. Karena tidak semua orang loh, tidak semua pejabat mungkin ya yang bisa mendengar keluhan-keluhan dari orang yang bukan siapa-siapapun, didengar gitu. Kayak perkumpulan komunitas, abang tuh mau denger satu persatu, nggak hanya ngomong doang kan, tapi masuk juga mendengarkan. Itu keren banget menurut saya, luar biasa itu. Alhamdulillah. Dan kinerja sampai sekarang luar biasa. Tasikmalaya ini saya ngerasanya luar biasa, udah luar biasa aja lah, keren banget. Ya alhamdulillah kalau memang itu memang tujuan dari awal ya, dari awal. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya. Dan itu saya pegang terus. Masya Allah. Kalau saya merasa manusia, saya harus punya manfaat bagi orang lain. Tapi kalau saya tidak merasa manusia, ya ngene-ngene wae katanya orang. Saya sedih. Saya sedih. Enggak. Kalau saya nggak bisa bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain, ya saya berarti bukan manusia tuh. Semoga kebaikannya kembali kepada abang. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih-lebih lagi bang. Ini pokoknya saya minta dukungan lah dari semuanya. Dan alhamdulillah sih selama ini saya di Lanut sudah terdukung, disupport sama yang nggak ada di Tasik, terutama masyarakat Tasik ini. Terima kasih semuanya, sudah kondusif, sudah istilahnya itu gotong royong ngebangun Tasikmalaya yang lebih maju, yang lebih penting gitu. Luar biasa. Jadi kalau kita ada masalah, jangan cari dulu perbedaannya, tetapi cari dulu persamaannya dulu. Setelah persamaannya itu banyak, baru kita cari bukan perbedaan, tapi sesuatu itu pasti punya kekhasan masing-masing. Nah khas-khasnya itu yang harus kita treatment menjadi potensi yang bisa kita kembangkan. Oke. Begitu pesan saya. Wah, oke guys. Ya ini cukup panjang nih ya. Kita kayaknya maghrib dulu guys ya. Kita lanjut nanti jam 12 malam podcast. Wah ini saya tidak. Ini ada audiens yang mau bertanya? Angkat tangan gimana? Nggak ada. Bang, saya mau nanya nih. Seberapa besar peran orang-orang dua ini bang? Karena kemana-mana ikut terus gitu, jadi kan akrab juga sama kita kenal segala macam, diskusi juga gitu. Nih seberapa besar? Mereka takut sama saya. Gimana tuh? Tapi penting juga kan? Sangat penting kalau saya tuh. Semua punya porsinya masing-masing. Tetap porsi ya. Tetap semua orang tuh punya porsi yang penting ya, walaupun istilahnya itu walaupun dia hanya tukang sapu itu yang nyapu gitu, itu punya porsi yang penting, peran yang penting. Ini yang begundal berdua itu ya sama. Begundal dua itu yang kalau saya sendirian ya saya juga nggak bakalan bergerak kemana-mana. Bang, tapi yang satu ugal-ugalan loh bang, bawa motornya bang bisa wili-wili. Makanya saya bilangin begundal. Oh, iya. Tapi kalau bawa mobil berarti cepet ya, bisa selap-selip juga ya. Makanya sama saya diperintahkan kalau bawa mobil jangan bikin saya muntah aja lagi. Bikin muntah awal-awalnya bikin saya ini
Setelah ini nggak direduce lah dikit. Oh, tapi kalau butuh cepat kan ready berarti ya? Nah kalau butuh cepat, sayanya yang harus siap. Oh, ini luar biasa lah ini buat teman-teman berdua. Begundal komandan. Oke, mungkin terakhir guys ya, ini biar pas 1 jam juga karena kita maghrib juga. Ada pesan-pesan, kesan-kesan yang mau disampaikan komandan untuk warga Tasikmalaya atau anak motor atau anak band buat semuanya lah. Silakan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas support, atas kerjasama, kolaborasi, sinergi dari masyarakat Tasikmalaya yang memang wah banget buat saya ini. Saya tidak menemukan karakter di Tasik ini di daerah lain. Amin. Dan di sini potensi-potensi besar yang saya sampaikan tadi, 2 potensi besar, anak muda dan anak-anak yang ada di pesantren, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi semuanya bisa kita rangkul, kita arahkan menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang bisa menopang kejayaan Tasikmalaya ini. Kalau mereka tidak diarahkan, tidak dibina, ini akan malah menjadi pengganggu. Oh iya. Nah, kalau udah jadi pengganggu, yang repot kita juga. Iya betul. Dan saya pesan ke orang tua, mereka tuh anak-anak kita. Jadi mulailah dari keluarga. Kalau memang anak-anak kita itu kita sayangi dan kita ingin mereka menjadi anak-anak yang berhasil, mulailah cares kepada mereka. Anak-anak motor yang sering keluyuran malam, mulai dari jam 8 nggak ada di rumah sudah mulai ditanyain kemana ini. Jam 9 apalagi, lewat jam 10 udah harus diteleponin. Bila perlu lapor polisi, anak saya nggak kembali. Ya kasarannya seperti itu. Itu merupakan suatu kepedulian orang tua. Karena mulai dari keluarga lah kita akan care itu dan membangun pondasi yang kuat itu keluarga. Nah itu saya nitip kepada masyarakat yang sekarang sudah mempunyai anak-anak remaja, jangan dibiarkan begitu aja. Tanya mereka, harus ditanya detail. Terus yang di pesantren juga sama. Yang di pesantren itu merupakan suatu kebahagiaan atau keberuntungan tersendiri buat mereka yang sudah mempunyai niat untuk belajar di pesantren. Nah itu gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya di pesantren. Dan apabila kembali ke masyarakat, rangkul semuanya. Nah, jadilah nanti teladan di masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya kedua belah pihak ini saling istilahnya itu berinteraksi, saling menginspirasi, disitulah nanti ada titik temunya. Oh ternyata kita itu bersaudara, kita itu sama manusia. Cuman kegiatannya berbeda, tetapi tujuannya akan sama. Dan kalau memang ada intrik-intrik atau konflik, carilah dulu persamaannya, jangan cari dulu perbedaannya. Karena kalau dicari perbedaannya, itu nggak bakalan ada titik temunya. Dan intinya harus bisa komunikasi, itu yang saya ini kan. Komunikasi. Kita tahu dia begini, begitu, itu karena komunikasi. Tapi kalau kita kekeh di masing-masing tidak komunikasi, ya nggak bakalan nyambung semuanya. Intinya komunikasi, setelah komunikasi carilah solusi. Solusi itu memang tidak memuaskan semua pihak, tetapi dengan porsi-porsinya masing-masing itu masih bisa berjalan serasi selaras sehingga semua tetap kondusif. Tasikmalaya saya yakin akan menjadi kota, menjadi tempat yang asik. Luar biasa. Ya, di sisi Pak Taufik Agus Hidayat dan Lanu Duri Adinata Tasikmalaya. Terima kasih. Salam satu langit. Salam satu langit.